Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Fatona dengan NPM 221506115 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video presentasi terkait RAG dan LLM dengan mata kuliah Sapita Selekta. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. Nah, eh, proyek yang akan saya usulkan pada ujian akhir semester ini yaitu dengan judul perancangan chatbot berbasis RAGLM untuk demokratisasi akses data indikator strategis dan berita resmi statistik atau BRS pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, data statistik BPS Provinsi Lampung itu memiliki peranan penting dalam mengambil keputusan. Namun penyajian datanya itu masih bersifat statis, seperti PDF ataupun tabel, sehingga menyulitkan masyarakat umum untuk memahami informasi yang tersedia. Nah, kondisi ini itu menimbulkan kesenjangan akses dan menghambat upaya demokratisasi data. Meskipun chatbot berbasis LLM ini menawarkan interaksi yang lebih mudah, model konvensional memiliki keterbatasan operasi dan tidak terhubung langsung dengan data BPS yang terus diperbarui. Oleh karena itu, pada penelitian ini atau pada proyek ini, saya mengusulkan rancangan chatbot berbasis Retrieval Augmented Generation atau RAG yang memanfaatkan dokumen berita resmi statistik BPS Provinsi Lampung sebagai sumber pengetahuan untuk menyediakan informasi statistik yang akurat dan mudah diakses. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana merancang arsitektur sistem chatbot berbasis RAG-LLM yang mampu mengolah dokumen indikator strategis dan BRS atau berita resmi statistik dari BPS Provinsi Lampung. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan mekanisme retrieval atau RAG tadi yang efektif agar jawaban yang dihasilkan oleh LLM akurat dan relevan sesuai dengan konteks data statistik daerah. Dan yang terakhir, bagaimana mengevaluasi kinerja chatbot dalam memberikan respons yang benar dan meminimalisir halusinasi data statistik. Untuk tujuan proyeknya sendiri, yang pertama, merancang dan membangun prototipe chatbot interaktif yang memberikan manfaat teknologi RAG untuk menjawab pertanyaan pengguna terkait data statistik BPS Provinsi Lampung. Yang kedua, menerapkan metode chunking untuk dan embedding yang optimal untuk dokumen BRS agar dapat dicari secara efisien oleh sistem. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas data layanan data statistik atau demokratisasi data sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi strategis melalui percakapan bahasa alami. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, yang pertama bagi BPS Provinsi Lampung sendiri yaitu meningkatkan kualitas PST atau pelayanan statistik terpadu dengan menyediakan chatbot sebagai asisten virtual. Dan kemudian yang kedua, bagi masyarakat atau pengguna data sendiri, yaitu memudahkan akses terhadap data indikator strategis tanpa perlu menggunakan dokumen PDF yang panjang. Kemudian yang ketiga, bagi pengembang ilmu pengetahuan, dapat memberikan studi kasus mengenai penerapan RAG pada domain spesifik pemerintahan dan data statistik yang terstruktur. Keterbatasan masalahnya sendiri, yang pertama, sumber data yang digunakan pada dokumen BRS dan publikasi indikator strategis yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Lampung dalam rentang waktu 2023 hingga 2024. Yang kedua, sistem yang dibangun itu menggunakan kerangka kerja LangChain atau Llama Index dengan model LLM sebagai generator. Kemudian yang ketiga, sistem chatbot berbasis teks dan tidak mendukung input suara serta diimplementasikannya dalam termuka web yang sederhana. Kemudian lanjut ke tinjauan pustakanya ada LLM, chatbot, RAG, dan berita resmi statistik. Yang pertama itu LLM atau Large Language Models atau model bahasa besar itu adalah salah satu jenis kecerdasan buatan yang telah berkembang menjadi alat yang sangat kuat dalam berbagai bidang, termasuk salah satunya sistem tanya jawab.
Nah, yang kedua itu chatbot. Chatbot ini adalah program komputer yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui percakapan, baik dalam bentuk teks maupun suara. Teknologi ini menggunakan NLP untuk memahami dan menanggapi input dari pengguna yang bertujuan untuk mensimulasikan percakapan yang mirip dengan interaksi manusia. Yang ketiga ada Retrieval Augmented Generation atau RAG. Nah, ini merupakan pendekatan arsitektur yang mengombinasikan proses pencarian informasi dengan kemampuan generatif model bahasa. Dengan menerapkan RAG ini, model bahasa yang dihasilkan itu tidak hanya bergantung pada pengetahuan yang telah dipelajari selama proses pelatihan saja, namun juga melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang relevan sebelumnya, sebelum menghasilkan jawaban tersebut. Yang terakhir ada BRS atau Berita Resmi Statistik. BRS itu merupakan publikasi data yang diterbitkan secara periodik dan berisi ringkasan berbagai fenomena sosial serta ekonomi yang disusun berdasarkan hasil kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh BPS sendiri. Lanjut ke tahapan perancangan sistem. Tahapan perancangan sistem itu dimulai dari analisis kebutuhan dan pengumpulan data atau requirement and data collection. Nah, tahap ini itu eh, mulai mengerjakan perancangan sistem dengan mengidentifikasi masalah dan analisis kebutuhan sistem untuk memastikan solusi yang dibangun itu relevan dengan permasalahan akses data statistik. Pada tahapan ini yang pertama itu ada nanti ada studi literatur, kemudian analisis kebutuhan pengguna. Misalnya masyarakat yang paling sering dicari oleh masyarakat itu seperti data inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini nanti dianalisis. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan data. Data-data yang dikumpulkan itu dari periode 2023 sampai 2024 dari situs resminya BPS Provinsi Lampung dengan format PDF. Nah, setelah melalui tahap analisis kebutuhan dan pengumpulan data, itu lanjut ke tahap pemrosesan data. Nah, di tahap ini, itu data yang dikumpulkan sebelumnya kan masih berupa PDF yang tidak terstruktur. Maka dalam tahap ini, itu sangat penting dilakukan seperti pembersihan data atau cleaning, parsing dokumen. Parsing dokumen ini dengan menggunakan pustaka ekstraksi seperti PDF atau lama parse untuk memisahkan konten teks narasi dari elemen tabel. Atau juga ada proses pemecahan teks selain cleaning tadi. Untuk pembersihan data ada pemecahan teks atau text chunking, yaitu dengan memecah dokumen yang panjang tadi menjadi segmen-segmen kecil atau chunks dengan ukuran token tertentu, misalnya 512 hingga 1024 token. Kemudian setelah tahap pemrosesan data itu tahap pembangunan basis pengetahuan dulu atau vector storage construction. Di sini membangun indeks pencarian semantik agar dapat dicari kembali oleh sistem. Jadi aktivitas atau kegiatan dalam pembangunan basis pengetahuan ini yaitu vektorisasi di mana setiap potongan teks tadi di tahap sebelumnya itu dikonversi menjadi representasi vektor numerik sehingga nanti memudahkan dalam proses selanjutnya. Nah, di vektor ini itu merepresentasikan makna semantik dari teks tersebut dalam ruang dimensi tinggi, sehingga mesin dapat memahami konteks kalimat. Nah, selanjutnya itu terdapat perancangan dan pengembangan prototipe atau tahap implementasinya. Di sini seluruh komponen yang telah disimpan disatukan untuk membentuk aplikasi chatbot yang fungsional melalui pengembangan iteratif. Jadi langkah pertamanya itu membangun jalur kerja atau pipeline RAG dengan menggunakan kerangka kerja orkestrasi seperti LangChain. Kemudian yang bersama dengan yang tadi itu dilakukan perancangan prompt atau prompt engineering dengan menyusun instruksi sistem yang ketat untuk mencegah halusinasi. Sehingga memastikan jawaban hanya bersumber dari konteks dokumen BRS yang telah dikumpulkan tadi. Dan juga menjaga gaya bahasa yang formal
sesuai standar instansi pemerintah. Nah, setelah itu dilakukan pengujian dan evaluasi. Tahap akhir ini dari siklus pengembangan atau perancangan sistem dilakukan untuk memvalidasi kinerja sistem untuk memastikan tujuan penelitian tercapai dan sistem siap digunakan. Tahap pengujian ini dimulai dengan menguji pengujian fungsional. Pengujian fungsional ini bertujuan untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik tanpa error. Dimulai dari input pertanyaan di chatbot hingga tampilan jawaban aplikasi sendiri. Itu bagaimana. Nah, selanjutnya setelah dievaluasi di tahap ini, itu dievaluasinya menggunakan metrik evaluasi khusus RAG yang meliputi penilaian terhadap helpfulness atau kesesuaian jawaban dengan fakta di dokumen dan answer relevance atau relevasi terhadap jawaban pertanyaan pengguna. Sesuai dengan karakteristik metode prototyping tadi, jika dihasilkan evaluasi yang menunjukkan adanya kekurangan seperti jawaban yang tidak akurat, maka proses akan kembali ke tahap processing untuk memperbaiki akurasi chunk. Setelah itu, maka dipastikan untuk memperbaiki instruksi prompt hingga kinerja sistem ini berjalan optimal. Setelah optimal, maka tahapan perencanaan sistem selesai. Selain perancangan sistem, terdapat arsitektur sistem. Berdasarkan gambar di PPT ini, terlihat bahwa arsitektur sistem itu dirancang menggunakan pendekatan modular yang terintegrasi. Jadi secara garis besarnya ada 4 lapisan. Di sini yang pertama ada interface layer, kemudian application core, kemudian ada data pipeline, dan external AI model atau storage-nya. Nah, yang pertama itu ada interface layer. Nah, di bagian ini berfungsi sebagai gerbang interaksi utama antara pengguna dengan chatbotnya. Jadi ada pegawai BPS dan masyarakat umum. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat application core. Di lapisan ini itu pusat logika sistem yang mengolah alur kerja RAG tadi. Komponen yang di dalamnya itu ada API service, ada link chain orchestrator, ada search service retriever, dan completion service generator. Nah, di link chain orchestrator itu mengatur alur completion service generator dan juga search service retriever. Nah, API ini itu untuk pintu masuk menerima permintaan atau request dari si pengguna tadi atau di bagian interface layer. Nah, kemudian link chain orchestrator itu sebagai pengendali alur logika yang menghubungkan komponen search dan completion atau jawaban dari sistem. Kemudian search service retriever ini untuk mengambil query pengguna dan mengirimkannya ke sistem pencarian atau dicari kemiripannya di basis data. Dan menerima kembali konteks dokumen yang paling relevan dengan pertanyaan. Kemudian yang keempat itu ada completion yang terakhir di sini, itu untuk menyusun prompt yang menggabungkan pertanyaan pengguna dengan konteks yang ditemukan oleh si retriever tadi, lalu mengirimkannya ke model bahasa eksternal untuk menghasilkan jawaban akhir dari sistem. Kemudian lanjut ke layer data pipeline yang di bawah ini. Data pipeline ini menangani proses persiapan data yang secara offline atau terpisah dari sistem pengguna atau bagian ini. Nah, proses ini dimulai dari dokumen BRS dalam bentuk PDF yang tadi telah dikumpulkan sebagai data mentah. Data ini itu diproses, kemudian diproses oleh modul namanya PDF parser dan chunking.
Kemudian dihasilkan vectorization service dalam bentuk vektor di embedding tadi. Nah, setelah itu hasilnya nanti adalah indeks vektor yang disimpan ke dalam basis data untuk keperluan pencarian di dalam sini, database ChromeDB. Untuk layer yang selanjutnya itu external AI models dan storage-nya. Lapisan ini untuk mendukung eh, penyediaan kecerdasan buatan dan memori untuk penyimpanan memorinya. Ada LLM model GPT 3.5 dan juga embedding model yang dihasilkan oleh vectorization service ini. Nah, yang pertama itu ada vector database yang di bawah ini itu untuk menyimpan indeks dari hasil pencarian tadi. Kemudian ada kemudian ada embedding model, itu model eksternal yang digunakan untuk mengonversi teks baik dokumen BRS maupun pertanyaan pengguna dari vektor. Kemudian yang ada LLM model itu sebagai otak generatornya. Model ini untuk menerima prompt lengkap seperti instruksi, konteks, dan juga pertanyaan dari application core dan menghasilkan jawaban naratif yang disajikan kembali kepada pengguna. Nah, jadi dari completion service generator ini dihasilkan prompt dan konteksnya, kemudian dikirim ke eksternal AI models ini atau ke LLM models yang di sini. Kemudian setelah diproses, masukkan jawaban dan dikirim lagi ke completion service generator. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini merupakan salah satu tahapan fundamental untuk menentukan spesifikasi teknis dan batasan operasional dari sistem chatbot yang akan dibangun nanti. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu eh, menjembatani kesenjangan antara kompleksitas data statistik BPS dengan kebutuhan informasi masyarakat awam. Di sini ada dua, komputer fungsional dan komputer non-fungsional. Untuk yang pertama itu kebutuhan fungsional, sistem harus mampu menerima input berupa file dokumen BRS atau berita resmi statistik dalam bentuk PDF, kemudian melakukan ekstraksi teks dan mengenali struktur tabel secara otomatis tanpa intervensi manual yang berat. Yang kedua, sistem harus dapat memproses pertanyaan pengguna dalam bahasa alami atau natural language dan melakukan pencarian atau dokumen berdasarkan kesamaan makna sehingga pengguna tidak perlu menggunakan kata kunci yang spesifik. Yang ketiga, sistem harus mampu menghasilkan jawaban yang diformulasikan secara dinamis menggunakan LLM, di mana jawaban tersebut disusun berdasarkan fakta yang ditemukan dalam dokumen BRS tersebut. Nah, yang keempat, sistem harus memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengingat riwayat percakapan dalam satu sesi aktif, memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan tindak lanjut tanpa perlu mengulang konteks pertanyaan sebelumnya. Yang terakhir, setiap jawaban yang dihasilkan oleh sistem harus menyertakan referensi atau citasi dokumen sumber, misalnya sumber BRS invasi Februari 2024. Nah, ini digunakan untuk menjamin validitas informasi yang diterima oleh pengguna. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Di sini ada yang pertama, sistem harus memiliki tingkat helpfulness yang tinggi, artinya jawaban yang dihasilkan itu tidak boleh menyimpan dari konten dokumen yang telah diunggah. Jadi sistem harus meminimalisir halusinasi dan lebih memilih jawaban data tidak tersedia, misalnya, jika informasi tidak ditemukan dalam basis pengetahuan tadi. Kemudian yang kedua, sistem diharapkan dapat memberikan respons jawaban dalam waktu yang wajar untuk menjaga kenyamanan pengguna. Target waktu pemrosesan rata-rata diterapkan di bawah 10 detik per pertanyaan untuk proses retrieval hingga generation. Yang ketiga, antarmuka atau front end-nya harus berbasis web yang intuitif dan responsif sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pengguna awal maupun pegawai BPS.
Yang keempat, sistem dirancang untuk dapat diakses kapan saja selama server terhubung dengan jaringan internet mendukung konsep layanan publik yang prima. Kemudian, pada tahap perancangan prompt tadi, itu bertujuan untuk mengarahkan perilaku model agar bertindak sesuai dengan persona yang diinginkan, yaitu sebagai asisten data statistik yang formal dan akurat. Teknik yang digunakan adalah contextual prompt, di mana instruksi sistem digabungkan dengan potongan data relevan yang diambil oleh retriever sebelum dikirim ke generator. Struktur prompt yang dirancang untuk membatasi ruang lingkup jawaban model hanya pada konteks yang disediakan dan mencegah penggunaan pengetahuan umum yang tidak terverifikasi serta menegaskan penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Untuk rancangan template sistem prompt yang diimplementasikan di dalam sistem, di sini saya sudah buat, yaitu Anda adalah asisten virtual Badan Statistik Provinsi Lampung yang cerdas, objektif, dan teliti. Tugas utama Anda adalah menjawab pertanyaan pengguna berdasarkan potongan konteks dokumen berita resmi statistik atau BRS yang diberikan di bawah ini. Anda dilarang keras mengarang informasi atau menggunakan pengetahuan di luar konteks yang disediakan. Jika jawaban tidak ditemukan dalam konteks, katakan dengan jujur, maaf, data tersebut tidak tersedia dalam dokumen BRS. Nah, dalam menjawab, gunakan bahasa Indonesia yang formal namun mudah dimengerti, serta sebutkan angka statistik dan periode waktu dalam bulan atau tahun secara spesifik jika tersedia dalam data. Dan begitu kira-kira rancangan template sistem prompt yang akan diimplementasikan nanti dalam sistem chatbot ini. Oke, selanjutnya yang terakhir, terdapat kesimpulan dan saran. Berdasarkan perancangan sistem chatbot berbasis RAG-LLM untuk BPS Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa arsitektur yang diusulkan berhasil menjembatani kesenjangan akses data statistik dengan mengubah dokumen BRS format PDF menjadi basis pengetahuan interaktif yang dapat diakses melalui percakapan bahasa alami atau bahasa sehari-hari, sekaligus meminimalisir risiko halusinasi AI melalui mekanisme retrieval dan prompting yang ketat. Nah, sistem ini efektif untuk mendukung demokratisasi data dengan menyediakan jawaban faktual yang bersumber langsung dari dokumen resmi BRS tahun 2023 hingga 2024. Namun, dalam pengembangan selanjutnya itu disarankan agar algoritma ekstraktable ditingkatkan guna memahami struktur data statistik yang lebih kompleks serta memperluas cakupan dataset dan integrasi ke platform pesan instan agar akses informasi menjadi lebih inklusif. Baiklah, sekian presentasi untuk proyek ini dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fakultas reksa saya. Semoga dapat dimengerti dan diterima. Apabila ada kata-kata dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.